Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini baru daring, mencari materi pelajaran, mencari tips, trik, soal-soal, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian harus aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan info terupdate dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini, sesuai dengan buku tematik, kita melanjutkan pembelajaran ke-1 tentang sistem pernapasan. Oke, semua makhluk hidup bernapas. Kita sebagai manusia juga bernapas. Apakah kamu juga bernapas? Pasti bernapas ya. Nah, sahabat sekolah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, gambarnya seperti ini. Ini di buku paketmu, di buku tematikmu sudah ada. Nah, dari gambar ini, mari kita gali lebih dalam lagi tentang organ-organ pada sistem pernapasan kita. Sahabat sekolah, yang pertama kita akan pelajari tentang hidung. Semua punya hidung ya? Pasti punya. Nah, ini hidung ya. Nah, oke, gambarnya seperti itu. Udara itu masuk melalui hidung. Nah, kan ada dua lubang hidung ya kita. Nah, udara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat bulu atau rambut. Coba kalian cek. Bisa dengan kaca, cermin, dicek apakah ada rambutnya tidak. Rambut itu atau bulu itu biasanya pendek dan tebal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Coba ya. Nah, ini berarti masuk, kemudian disaring dan dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian yang kedua adalah faring. Nah, seperti apa faring itu? Ini ya, faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan. Jadi ada dua saluran yang berhimpitan. Ini di persimpangannya, pertigaannya ada yang namanya faring. Nah, ini terletak di sini ya, di persimpangan. Oke, kemudian yang ketiga adalah laring ya. Beda huruf depannya saja, laring. Nah, apakah laring ini? Laring atau tekak, atau yang laki-laki punya jakun ya, ini terdapat di bagian belakang faring. Jadi lanjutannya faring, kemudian ada laring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Kemudian yang keempat adalah trakea. Nah, trakea ini sering disebut dengan batang tenggorokan. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi dari laring, bawahnya ada trakea. Batang ya, karena bentuknya seperti batang, tetapi letaknya di tenggorokan, makanya disebut batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Nah, silia ini akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi kalau kita bernapas, biasanya ada debu masuk, bakteri masuk, penyakit, virus itu bisa didorong keluar oleh silia ini ya.
yang terletak di mana? Di trakea atau batang tenggorok. Oke, kita lanjut lagi. Sahabat sekolah, yang kelima namanya bronkus. Nah, gambarnya seperti ini. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Setelah bronkus ada bronkiolus. Nah, seperti ini ya letaknya. Ini jadi bercabang-cabang, penerusnya dari bronkus tadi. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian yang berikutnya adalah alveolus. Apakah alveolus ini? Nah, ini bentuknya seperti anggur seperti ini ya. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Nah, ini merupakan paru-paru. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida pada saat kita bernapas. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, bisa dilihat di gambar. Oke, sahabat sekolah, berikut ini gambar paru-paru secara keseluruhan ya, dan keterangannya ada di sana. Nah, bisa kalian amati ya di sana. Nah, sahabat sekolah, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah ini masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Ya, saat kita mengeluarkan nafas itu kan mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, selanjutnya, ayo kita mencari tahu. Nah, saat kita beristirahat atau sedang tidur, dalam setiap tarikan napas kita hisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara ya. Jadi udara yang kita hisap kemudian kita lepaskan itu takarannya setengah liter ya. Nah, kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap 1 menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, bersepeda, ya, kita ini membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Banyak ya. Itulah sebabnya kita terengah-engah ya ketika sehabis berlari. Nah, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita ini lebih enak didengar. Nah, dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Ya, diatonis mayor. Apa sih yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor itu? Ayo kita lanjut ke berikutnya. Nah, tangga nada diatonis mayor. Sahabat sekolah, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak 1,1,5, 1,1,1,5. Ingat, intervalnya, jarak nadanya mayor itu 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Nah, kalian lihat di layar. C ke D, D ke E, ke F, G, A, B, C. Intervalnya seperti itu ya. Oke, ciri-ciri
Nada diatonis mayor ini sebagai berikut ini ya. Yang pertama bersifat riang gembira. Jadi mayor itu riang gembira. Kita harus ingat, mayor adalah lagu yang riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Tangga nada diatonis mayor ini pasti bersemangat ya. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Nah, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau nada mi ya. Kemudian diakhiri nada do. Gitu. Nah, sahabat sekolah, setelah kita mempelajari semua tadi, akhirnya kita sampai di penghujung. Seperti biasanya dari sekolah ada tugas ya. Tugasmu adalah sebutkan 7 alat pada sistem pernapasan manusia. Jadi ada 7 organ tadi, apa saja kamu sebutkan, tulis di komentar tanpa melihat tadi. Semoga kamu masih ingat dan bisa mengerjakan ya. Kak Dimas tunggu di kolom komentar. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. Tadi ada 3, baru saja kita bahas. Sebutkan juga di kolom komentar. Kak Dimas tunggu di kolom komentar jawabannya. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian lihat di playlist di channel sekolah ini. Kamu bisa melihat berbagai playlist mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan subtema yang berbeda, tema yang berbeda. Kak Dimas akan senantiasa mengupdate video-video ini. Harap maklum apabila dalam mengupdate itu mungkin tidak bisa terkompleti semua karena keterbatasan tenaga, waktu, dan pikiran Kak Dimas. Tetapi ke depan Kak Dimas akan senantiasa memperbaiki dan mengupdate dan mengompletti jumlah video yang ada di sekolah. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.